Kita masih di Loteria Kalibata City lantai 1. Gimana Pak Najimuddin? Mantap ya? Maknyus. Gimana Pak Toto? Mantap ya? Nah, saya juga sudah kedatangan satu narasumber lagi, ada Pak Margani Mustar dari Yayasan Beasiswa. Bapak belum nyobain makanan? Habis ini Pak ya? Belakangan ya Bapak. Belakangan. Belum waktunya. Iya. Sekarang saya mau nanya ke Pak Margani ini selaku perwakilan dari Yayasan Beasiswa Pak. Ya. Mengenai sistem PPDB yang belakangan ini lagi lumayan rame nih. Nah, menurut Pak Margani gimana Pak? Mungkin sedikit mengulas ya. Ya. Saya punya kalimat sederhana yang berkait dengan tantangan dunia pendidikan. Dua tantangan kita. Satu, bagaimana anak murid bisa sekolah. Pada saat usia sekolah dia bisa sekolah. Ya. Yang kedua, bagaimana supaya layanan pendidikan berkualitas tinggi. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan beasiswa yang saya pimpin sekarang ini, maka ini terkait dengan bagaimana anak murid bisa sekolah. Ya. Nah, kalau terkait dengan PPDB itu adalah bagaimana menempatkan anak pada sekolah yang pas. Ini sambil Pak Margani belum ada makanannya nih. Saya punya 69 SMK dan 116 SMA negeri. Ya. Tapi kalau total negeri dan swasta itu total ada 1.375 sekolah. Ya. Fakta lain adalah ternyata memang murid-murid itu punya prestasi yang berbeda. Oke. Ya, ada yang prestasinya lebih tinggi, ada yang prestasinya lebih rendah, tergantung kapasitasnya. Jadi waktu itu kami mengambil satu kebijakan yang sudah baik kita genjot, Ya. supaya cepat akselerasi, priority setting, jadi sistem prioritas. Jadi udah terdetek ya sekolah-sekolah mana aja. Terdetek, mudah itu melihat dari gurunya. Pak, maaf saya potong ya. Indikator sekolah itu dinilai baik tuh dari mana aja sih Pak penilaiannya sebenarnya? Banyak Pak. Jadi mungkin dari hasil ujian nasional, lalu dari prestasinya selama ini, kemudian dari kompetensi gurunya. Kita lakukan uji kompetensi guru. Kompetensi guru juga ya? Kita lakukan. Kita punya tuh petanya itu kan. Macam-macam lah. Dari segi prestasi lain misalnya tidak ada masalah. Dan masyarakat juga menilai. Masyarakat menilai sehingga nanti akan ada suatu kumpulan masyarakat yang menjadikan sekolah itu favorit. Walaupun kita tidak pernah menentukan kamu favorit, tapi yang kita pajang adalah prestasinya. Masyarakat menilai dan dia akan mencari. Jadi waktu itu memang kebijakannya mungkin mirip dengan kebijakan Pak Harto dulu lah. Yang kuat industri dimajukan, sehingga nanti akan netes itu prestasinya. Jadi kita sekolah yang kuat kita bina sebaik-baiknya, kita genjot, tapi yang lemah kita bina. Khawatiran saya juga sebenarnya kayak gitu Pak, untuk pemerataan. Dulu tuh kita sekolah gitu ya, atau yang sekarang juga sekolah kan tujuannya untuk mendapat nilai bagus dan untuk masuk sekolah si unggulan tadi gitu. Nah kalau dengan sistem zonasi ini ada semacam kenyamanan kayak ya sekolah ini udah dekat rumah saya ini gitu. Nah itu maksudnya. Jadi memang kebijakan ini tidak mudah membalik tangan karena kebijakan ini memang tujuannya seperti itu. Tidak ada disparitas perbedaan antara sekolah negeri dengan swasta. Di swasta juga ada klasifikasi yang paling unggul dan yang tidak unggul, yang paling favorit dan yang paling pinggiran gitu. Nah, dengan mengikuti ini semua, zonasi ini menjadi penting karena di sini ada pemerataan. Pertama, pada segi kewilayahan, anak-anak itu mendekati sekolahnya. Rasa aman dari keluarga, orang tua bisa dideteksi di mana dia berada. Yang kedua, siswa berprestasi juga direkrut, tapi 5%, ya. Yang tadi zonasi 10%, dan kepindahan mutasi orang tua juga dihitung 5%. Bahkan ada jadi koreksi Permendikbud itu dinaikkan menjadi 15% yang berprestasi, ya. Jadi supaya agak banyak. Kalau posisi kata Pak Margani tadi mengatakan bahwa itu menjadi sesuatu yang penting khusus kasus Jakarta, saya kira saya amati benar. Yang maju Jakarta itu cuma dua, Jakarta Pusat dan Selatan. Barat Timur, Kepulauan Seribu itu tidak sama dengan Jakarta Pusat dan Selatan. Ya, jadi saya kira bukan Pak, dari segi pemerataan, bukan dari segi prestasi. Jadi pemerataan sekolah itu dari masing-masing kota di Jakarta ini, Pusat, Barat, Timur, Selatan, Utara, dan Kepulauan Seribu itu tidak rata. Ini berhubung sama tingkat
tingkat ekonominya juga mungkin ya Pak, pusat dan selatan. Tapi kalau pemerintahnya luar biasa. Oke. Jadi Pak Margani kan dulu kan bersama-sama saya dulu, cuma beliau sudah tidak kenal saya. Ya. Nah, saya kan sudah di Kemendikbud, beliau di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan memang pendapatan asli daerah Jakarta untuk mendukung APBD dan untuk kesejahteraan guru luar biasa. Dan itu antara langit dan bumi dengan guru-guru di luar Jakarta. Itu hebatnya. Sehingga dari 5 kabupaten tadi, kota tadi, itu tidak bisa kita lihat mana yang paling unggul dan tidak unggul, kecuali Kepulauan Seribu. Saya mau ngambil Jadi 5 kabupaten, 5 kota yang ada di Jakarta itu sudah sekarang mirip dengan genjotan kebijakan di zaman beliau dan hingga sekarang. Oke. Nah itu tidak sama dengan provinsi lain. Saya mau ngambil satu berita dulu Pak. Jadi belakangan karena sistem zonasi dan PPDB ini ada satu anak berprestasi yang mempunyai banyak sekali piagam gagal diterima di SMP unggulan yang dulu unggulan dan menjadi Lokasinya di mana? lokasinya di Pekalongan salah satunya Pak. Dan semua piagamnya dia bakar. Iya, karena kecewa dia tidak masuk permasalahan di sistem zonasi, bukan di masalah prestasi berarti. Mungkin Pak Toto mungkin bisa menanggapi salah satu. Ini kita mungkin nggak bisa meratakan kalau semuanya bermasalah, cuman ada kasus seperti ini Pak Toto. Ya, jadi karena latar belakang saya sebagai peneliti, jadi menurut saya tidak hanya di pendidikan, tapi semua kebijakan pemerintah itu sebaiknya menggunakan research based policy. Ini problemnya di sini. Saya baca risetnya Kemendikbud itu belum matang benar. Zonasi ini belum di studi dengan benar, baru FGD di 6 wilayah. Jadi menurut saya, kalaupun ada hasilnya, Permendikbud itu seharusnya tidak memberikan angka absolut, tetapi range. Daerah ini silakan, daerah ini silakan. Kemudian juga jenjangnya. Ada studi memang betul bahwa untuk di level SD orang tua cenderung menyekolahkan anaknya di yang terdekat. Tetapi makin tinggi jenjangnya itu bisa di agak jauh. Jadi Sudah memilih sekolah. dan pemilihan jarak itu memang agak konyol menurut saya ya. Saya pernah menyekolahkan anak saya di Boston di Amerika ya. Dia basisnya bukan jarak, dia basisnya kota. Kemudian dan ini studinya Puslijak juga Pendikbud. Di situ udah ada saudara kandung atau enggak? Saya punya anak 2, kakaknya sudah masuk di situ, otomatis meskipun saya udah agak jauh pindahnya, tetap di kota itu ya tetap bisa masuk. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Kenapa? Karena orang tua ngantarkan anaknya kan, kalau dia saudara ya sudah masa anaknya aspek di sana. aspek lain di luar Jadi zonasi kalau dan dibilang prestasi. studi di Pak ini ya, Toto di itu masuk dalam klasifikasi orang tua yang mutasi. Kan bukan penduduk asli. Oke. Ya. Enggak, Pak. Kan ada Sama 3 faktor, Pak. Ada zonasi, ada berprestasi, ada yang mengikuti orang tua pindah. Enggak, saya ini di Boston, Pak. Iya maksud saya. Enggak ada kategori. Oh, Kan saya Bapak penduduk. pindah dari Indonesia ke Oh, Boston. nggak ada kategori itu. Saya penduduk di situ, saya bayar sewa di situ, artinya saya penduduk di situ. Pada saat sekolah dulu. Iya, nggak ada. Ya itu masuk klasifikasi orang Indonesia yang tinggal di Nggak ada. Amerika. Oke. Saya Oke, boleh Pak Margani ya. Iya. dengan yang disampaikan Pak Najamuddin. Pak Najamuddin. Najamuddin. Jadi Indonesia ini luas Pak. Saya bicara Jakarta. Jadi kalau kita membuat sesuatu yang menyeragamkan untuk satu populasi se-Indonesia, Sulit ya. itu harus Betul. Harus ada Jakarta ukurannya saja. masing-masing. Saya 6 tahun memimpin pendidikan Jakarta. Saya nggak akan bisa menyeragamkan itu secara eksak. Tapi kita berusaha untuk menyeragamkan semuanya maju. Ya, ya. Karena pembinaan yang dari kita sendiri, dari pemerintah sendiri tidak bisa total sama semuanya. Pembinaan dari kita, karakteristik mereka beda, sehingga itu akan muncul urutan. Iya. Akan muncul urutan. Mau tidak mau akan muncul urutan. Walaupun kita bilang pemerataan sehebat apapun, yang muncul nanti urutan prestasi. Ada urutan yang atas, ada urutan yang bawah. Ya. Dan itu terkait tinggal gimana yang terbawah itu tingkatnya apa. Artinya kalau saya pikir, mohon maaf, saya pikir kalau soal pengelolaan gini yang berkaitan dengan keadaan sosial masyarakat, keadaan zona, keadaan lingkungan, kalau Dikdasmen itu kan sudah kewenangan diserahkan kepada daerah. Iya. Mungkin daerah mengolah lebih. Nah, kalau pemerintah pusat kan menyeragamkan kurikulum karena sesuai dengan pasal yang ada tujuan pendidikan. Bahwa murid Indonesia itu harus bertakwa, harus nasionalis, harus kompetitif, itu ada itu. Itu harus, itu pusat yang punya wewenang untuk atau punya Regulasi jatah untuk nasional. regulasi. Ya. Tapi kalau soal manajemen
PPDB, manajemen memindahkan guru, serahkan aja sama daerah. Oke. Kecuali daerah nggak mampu, tanya pusat. Gitu. Oke. Ini sebelum saya tutup segmen ini, kita juga punya kabar terakhir kalau DPR akan memanggil Kemendikbud untuk dengar pendapat masalah PPDB itu, betul ya Pak ya? Nanti kita akan update juga. Nah, tadi kasus pembakaran piagam dari seorang anak yang berprestasi di daerah Jawa ya. Ya, di Pekalongan Pak. Di Pekalongan itu memang perlu dipertanyakan sekolahnya. Kalau dia sudah melampirkan piagam-piagamnya, kan di situ ada persentase penerimaan mahasiswa berprestasi. Oke. Kenapa ditolak? Oke, itu berarti Kita ini orang tua, ya, kita nek memang, walaupun kita pejabat juga di Kemendikbud, memang sekolah tidak dengar kita, ya. Jadi kasus anak-anak pejabat Kemendikbud itu emangnya mudah. Oke. Lebih sekarang ini dalam penerimaan peserta didik baru, yang lebih tinggi pangkatnya kepala sekolah. Ya. Anak menteri saja ditolak. Kalau jarak rumahnya jauh dari itu. Bahkan kabar terakhir juga ada surat kaleng yang dikirim untuk Bapak Ridwan Kamil. Ini permasalahan anaknya masuk di SMA unggulan di Bandung. Ini kita juga ada beritanya. Abis ini kita mau bahas solusi deh. Ya kan, dari kita bahas masalah. Ya. Jadi harus apa dong? Kualitas diperatakan, caranya seperti apa dan lebih efektif. Mau dibikin supaya orang tua nggak nginep-nginep, atau beberapa orang tua juga ada yang sampai nginep dari subuh demi anaknya bisa masuk untuk memenuhi kuota. Hanya untuk mengambil nomor pendaftaran. Iya. Terus dicoba kemarin juga sistem online, ternyata sistemnya agak bermasalah juga. Nah, kemarin juga ada masalah berita. Abis ini kita mau bahas solusi deh. Jadi kita harus apa nih? Ya, abis ini kita bakal bahas solusi. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.